بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الصحة والفراغ. الحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونعلى ذلك من الشاهدين. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh jajaran pengurus IPHI tanpa ada yang terlewat, ya, tidak disebutkan satu-satu. Soalnya nopo pulang buatan apa?
Lara tiga ngerti ya. Ya. Dan juga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah semuanya dalam keadaan sehat insyaallah. Alhamdulillah. Ya, saya juga sehat ya. Tema yang dipilih sebetulnya cukup berat, tapi jika kita renungkan sebetulnya juga cukup mudah. Ada bagian yang penting dari tema ini. Yang pertama, hidup mulia. Yang kedua, ada Al-Quran. Sepakat? Yang pun buatan sepakat ya kalau medun nih. Ya, insya Allah ini pengurusnya pun kenal ya. Ya, jadi dalam temanya ini cerempet-cerempet. Abdul Majid. Artinya apa? Ya, terjemah mudahnya itu seorang hamba yang insya Allah mulia. Jadi saya pas membaca tema ini kok iki ngepaske apa pas. Ya, semuanya itu qadarullah ya, betul. Saya tidak membuat tema sendiri tapi dari pengurus kok delalai ada kata kunci mulia. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita awali dari hidup mulia. Kinten-kinten, kiro-kiro ya. Bapak Ibu, jika ditanya dari hati yang terdalam, wah, jaluannya sing langsung sing jero. Kita hidup mulia ini gambaran ini jenengan itu pripun? Pon, jujur mawon, ini buat nonton CCTV to nih. Enak ya ben ora kasih ya. Hidup mulia itu gambaran ini mesti sing enak-enak. Jajal. Wes lahir dari keluarga yang kaya, wes dimanja, terus remaja, foya-foya, tuanya sudah kaya raya bahagia, mesti pak dewi kabeh. Jalurane ngorek mati cek mlebu surga. Iki jane surgane sapa ta iki? Wah, itu kalau bawaan fitrah manusia seperti itu, jalurane sing enak kabeh. Padahal sebetulnya hidup mulia itu sudah diatur. Sudah ada syariat dari Allah dan Rasulnya. Di antaranya Allah turunkan Al-Quran ini untuk menjawab ketika kita memiliki keinginan untuk bisa hidup mulia. Sering dalam bahasa Arab mulia itu misalkan karim, Al-Quranul Karim, berarti Al-Quran yang mulia. Kemudian ada akram, biasanya Khadratil Mukarromin misalkan. Tapi tadi MC-nya disebutkan itu beralai. Jadi saya nggak terlalu terbebankan ya. Al-Mukarrom misalnya, yang dimuliakan Al-Mukarrom. Nah, jadi ternyata hidup mulia versi dari manusia dengan versi yang Allah maksud kita sampai betul. Mesti jawabin boten. Kita boten ini jawab podo malah wah serasa dijawab ya. Sebenarnya jawabannya betul ya, diterangno tadi. Nah, jadi hidup yang mulia itu kalau menurut Allah jawaban paling mudah adalah kita temukan di surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sudah familiar di akhir ayat, inna akramakum indallahi. Namun apa? Jadi ukuran mulia itu jawabannya gitu, atqakum. Semakin manusia itu
meningkat takwanya, itu otomatis kualitas dirinya menjadi mulia itu akan terwujud. Nah, kadang-kadang itu takwa itu cuma didefinisikan yang paling sederhana. Takwa adalah menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi kita menonton sing menjalankan definisi itu dereng. Wonten dereng. Nek wonten kula paling hadiah. Tenang. Saya aja merasa belum. Nah, menjalankan segala itu loh. Kalimatnya nek mboten segala nih. Kadang wonten sing salat ora poso. Wonten sing poso malah ora salat. Iki yo lucu iki. Wonten sing sregep ning pengajian. Niki mboten nyindir jan. Tapi ndelalae nek ana kota infak liwat ibu turu. Kesenggol kaget. Ngerogoh sak set tokno boke set ora ngerti yo. Kleru. Barang mulai golek lho. Duwe sing gede dhewe malah rene. Kira-kira seneng apa nyesel? 100% sing paling oke ini mesti getun. Soalnya nopo tidak terencana. Merencananya ngetokno 2.000 kok malah sing lebih kok sing atusan ya. Kita kira mulai inanilah napa astagfirullah. Alhamdulillah. Tenang niku. Alhamdulillah. Kalau niku kula perlu seneng niku nek misale prakteknya ngoten. Insyaallah ya. Nah, kita kembali. Nah, niki pas momennya Agustus niki mesti sering disampaikan tapi niki kita tahun niki rada ora semangat muni merdeka iki kita piye mangke. Orang cerempet-cerempet lho Pak niki, Pak. Jadi kalau sering dulu disampaikan itu nih, para pahlawan itu semboyannya iskariman awmud syahidan. Mudeng maksudnya ini apa? Hidup mulia atau mati syahid. Ya, nanti kalau muni merdeka jawabannya nih mungkin. Tes nih jadi ini semangat kok tekan kene niatnya menjadi orang yang mulia kok tekan kene yang merasa semangat kan kalau nggih pipun ya. Tes nih jawabannya nih nggih. Hidup mulia atau mati syahid. Kita tes. Merdeka. Oke. Jadi sini ini bingung ya. Pilihannya mau dikutok loh, merana pilihan liyane ya. Urip itu yang dunia mulia. Nah nikmati syahid. Nah karena Bapak Ibu semua yang ada di sini masih hidup, berarti pilihannya kudune mulia. Kali ditawari awake dhewe, kira-kira gelem ora dadi orang yang mulia. Nah, maka dari itu salah satu caranya kita bisa mulia, kita berdekatan dengan sesuatu yang memang dasarnya sudah mulia, yaitu Al-Quran. Ibaratin kita nyanding wong bakul minyak kinten-kinten wangi. Nek kita cedak wong nompo ya sing ambune misalnya enggak enak. Ya kuwi padha iku. Nah, yang seperti itu kita tahu bahwasanya kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah ya ketularan ikutmu mulia. Pertanyaannya, seberapa kita sudah sering berinteraksi dengan Al-Quran?
Nek tak takoki kemarin pas bulan Ramadan Bapak Ibu sergap tadarus Al-Quran. Sergap khatam berapa kali? 6 kali. Masya Allah. Jangan orang kok berleren. Apalagi kalau 10 hari terakhir, Masya Allah. Sing do melu iktikaf itu tidak ada satu detik pun tanpa membaca lantunan Al-Quran. Subhanallah. Ya, yang nggak salah itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah tidak hanya dalam bulan Ramadan mawon, tapi di luarnya juga sama. Kita mau nonton bedanya dereng Ramadan kemarin kali bulan ini. Serasa ditakoni Ustaz. Wis ngerti dhewe lah, padha-padha ngerti rahasiane, rasa diomongke ngoten nggih. Wes, ngomong jenenge bolo wis rasa dikandhake. Nah, ini menjadi tolak ukurnya, ya. Kemudian kita masuk dalam prosesnya. Biasanya kalau tadi para pahlawan itu disebut mulia karena mereka ada pengorbanan. Nggih napa nggih? Nah, kinten-kinten Bapak Ibu kalau menuju kemuliaan itu diminta pengorbanan, kita siap boten? Siap boten? Oh, iya. Apa iki saiki. Kula contohke iki, contoh sing paling gampang kula mboten contoh diri, kula kiambak. Jadi Allah ingin membuat diri saya yang awalnya belum mulia menjadi mulia. Itu Allah mengambil penglihatan saya. Jadi kira-kira dijukuk penglihatan iki kira-kira ridho apa ora? Kira-kira nesu-nesu nguring-nguring apa ora? Nah, waktu saya umur 9 tahun itulah benar-benar total tidak bisa melihat. Nah, itu berarti ada yang dikorbankan di awal. Nah, ini kinten-kinten kira-kira di sini misalkan delalai iso terwujud, ada yang siap diambil salah satu nikmat Allah. Nah, niki berarti jadi renungan bahwasanya orang yang mulia itu memang jalannya tidak mulus, Bapak. Ada pengorbanan dulu. Nah, di antara kalau contohnya saya tadi Allah ambil penglihatan. Waktu awal-awal namanya masih anak-anak gitu. Yo urung rido, Pak. Wah, ngedrop. Wis rasane kudu putus asa, nangis ya. Wis ora iso bermain dengan teman-teman yang lain, dibatasi. Ternyata Allah tidak hanya menuntut pengorbanan itu saja. Ada yang lebih berat lagi. Ini meskipun tidak semuanya, tapi rata-rata saya dengar dari teman-teman tunanetra yang lain itu kadang-kadang keluarganya sendiri itu kadang-kadang malu, Pak. Nggih napa nggih? Nah niku kaya iki napa jenenge ya? Diumpetke napa? Delete padha wae napa? Ancen bahasane iki rene sing liyane. Nggih, disembunyikan. Jadi ya semoga nanti semakin banyak yang memperkenalkan ataupun penyuluhan. Jadi mereka yang diberikan ujian, ada salah satu keluarganya yang ditakdirkan tunanetra itu seharusnya sikapnya itu bisa
nerima. Nah, kalau pas momen Lebaran ini hanya cerita saja gitu. Kadang-kadang umumnya Lebaran itu kan pada bagian ya, seneng, wah, entuk baju baru, bisa entuk sangu, ya, seneng. Nah, tapi saya kadang-kadang Lebaran itu malah nggak merasakan itu karena jenenge anak-anak itu. Yang lainnya misalkan silaturahim kemana, nah saya malah tunggu tunggu maaf ya jalan. Meskipun ada makanan banyak itu yo rasanya yo kok ora dijak ya. Barang sudah gede yo wis nggak gas itu. Serah dijak karepmu. Ya. Nah itu, nah ini juga termasuk pengorbanan. Kita kuat atau enggak? Nah kita masuk di season prosesnya. Tadi sudah dalam rangka untuk menjadi mulia itu ada pengorbanan. Selanjutnya menuju ada prosesnya. Sebetulnya ketika masih anak-anak itu Allah berikan sebetulnya tanda Pak. Tapi warga juga nggak tahu. Dulu waktu TK atau sebelum TK, di sana biasanya di desa kayak kalau masih ada. Itu kan kalau maghrib kan ada ngaji di musola ya. Nah, yang belum bisa baca Al-Quran biasanya ngaji apa? Turutan. Turutan itu bikin apa? Juz sama, ya betul. Juz sama karena belum apal, widi talaki, koneroke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang tu birobin nas. Ulang tu birobin nas. Tidak terasa sampai aman dan alhamdulillah hafal Pak. Itu padahal waktunya ya lama nambahnya sedikit-sedikit tapi selesai sampai anaba itu alhamdulillah 30 hafal. Tapi setelah itu udah berhenti karena nggak tahu ini termasuk tanda untuk nantinya menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah ya, wis nyelengi sak juz. Ya. Kemudian tadi ketika Allah mengambil penglihatan itu juga membuat iki lanjut sekolah ora. Itu kan kalau tantangannya itu kan karena itu sekolahnya bukan sekolah khusus Pak. MI Madrasah Ibtidaiyah ya, tapi buat umum. Mau berhenti udah masuk kelas 4 cek 3 tahun. Kalau mau lanjut tantangannya ya seperti itu. Alhamdulillah Allah berikan pertolongannya itu. Ada salah satu saudara saya, ya kakak saya dikuatkan. Wis to, penting mangkat sekolah. 3 tahun itu ira suwe. Jarene ngono. Berarti kok ngabatin kowe ra nglakoni kari ngomong gampang. Kene sing 3 tahun. Akhirnya beneran Pak. Tetap lanjut karena sekolahnya dekat. Ibaratnya kalau saya berangkat sendiri pun hafal bisa sampai. Nah, beneran namanya teman-teman anak-anak itu butuh ibu. Mesti anak sing nakal itu biasa. Lucu. Ada teman perempuan jadi, tapi saya tahu gitu. Saya pas istirahat nggak ada orang, ini lewat jauh ya, set lungo, ini maksudnya apa? Bukan geni hari ganti dino ngoten mulai. Wah, saya nekat tuh tak parani ya. Ada ini kalau teman laki-laki pernah gitu tak kejar Pak. Wah tak juotosi. Saya meskipun dengan hanya suara itu instingnya bisa. Wah bocah orang-orang mas orang-orang karemu. Lah yang pernah lucu Pak. Namanya kan itu pas pergantian ada guru masuk. Nah teman-teman itu ada yang ini uncal-uncalan kulit rambutan Pak. Apa isinya nggak salah. Saya kan kena. Lagi gua ya padahal wis ra ketok kan.
tak balas. Tadi suaranya sokong ngarep pono kan. Ber gitu. Ternyata kena gurunya Pak. Terus gurunya nesu. Siapa? Siapa yang musim mata? Aku isi rambutan. Menang naik kafe aku. Wah, konangan gugur. Nah, itu ya. Jadi, tapi alhamdulillah ternyata dengan Allah mengambil penglihatan itu, Allah memberikan kelebihan yang lain, yaitu daya ingat. Daya ingat alhamdulillah dilebihkan. Yang awalnya kelas 1 sampai kelas 3 itu pernah itu ranking. Nah, dulu kan masih ada peringkat nih Pak. Sekarang masih enggak ya? Masih ya? Kalau muridnya 30 itu paling saya yang peringkat belakang Pak. 25, 26 itu rapat pinter. Barang kelas 4 itu langsung gregal. Masuk 10 besar, ini 7 atau 6 gitu saya lupa. Dulu kok iso? Padahal rata-rata 10 besar itu biasanya perempuan, seringnya. Saya nggak nganu laki-laki, ada, tapi berananya seringnya gitu. Bila bisa masuk, oh iya, berarti ini Allah ingin menunjukkan bahwasanya kilo, meskipun kita diambil kelihatannya kita tetap bisa prestasi. Nah ini makanya kita kalau diberikan ujian atau cobaan itu jangan langsung suudzon sama Allah, itu jangan sampai ya Pak Ibu ya. Kita depankan husnudonnya dulu. Ya, Allah pasti akan memberikan ya yang terbaik. Lanjut ya. Nah, singkat cerita ya, mau lulus. Lulus ini bingung Pak, saat lanjut nih di berada jauh, kalau mau lanjut MTS atau itu jauh, nggak ada yang nganter, pada kerja, ada yang masih sekolah gitu kan. Ya dengan terpaksa berhenti Pak, mandek. Hiburannya yang omah ya tunggu omah, kurang radio, tunggu omah, kurang radio, bosen saya Pak gitu. Saya ya ngapain gitu. Alhamdulillah di 2007 ya orang tua itu tergerak ingin dipondokkan sebetulnya. Beliau punya teman sekolah atau itu punya pesantren, beda desa, kan jadi nggak jauh ya. Niatnya bagus. Nah ternyata itu bukan pondok tahfidz. Kebanyakan di sana itu pondok kitab dulu loh Pak. Sekarang udah lumayan. Pondok kitab. Jadi mereka itu sekolah siang atau pagi gantian itu, terus ngaji kitab. Nah, saya masuk ke situ, tak kira bayangan saya itu ya udah iso setoran Al-Qur'an langsung gitu ya. Ternyata Bapak Ibu tidak seindah yang dibayangkan. Wah, dramatisme loh. Penan ternyata di sana itu, meskipun teman bapak saya sendiri itu kok kurang memperhatikan Pak. Yang penting pas kegiatan ada tausiah atau kegiatan ngaji kitab ikut gitu aja. Disuruh ngafal sendiri. Pada waktu itu saya belum kenal Al-Quran Braille, belum kenal. Nomor pada waktu itu dikasih Walkman Pak. Walkman ini nomor tape recorder sudah nggak ada ya, tape recorder zaman itu. Nah yang uniknya di tukokno murotal kaset tip itu delalaiku Syekh Sukdes yang bayang no pas itu gue ngapal no tempone Syekh Sukdes. Piye di ngapal ya di gulung mengguri lewat, gulung mengkarep tapi alhamdulillah dengan itu bisa juz 1 itu bisa selesai. Cuma ya lama. Nah, ternyata wis dihafal tenan-tenan ora di simak setoran, bayangan itu. Nah, agar setoran itu senengnya kan setoran juz 30.
baleni kok anas, berarti ku wong sapa lho, nah terus sampai saya di situ cuma 2 bulan akhirnya. 2 bulan nggak kerasan karena ya tadi saya itu sudah berpikir kasihan orang tua, bayarnya bulanannya itu lebih mahal karena dianggap istimewa. Kalau misalkan yang reguler itu 100 atau 150 per bulan, saya itu 250, kan lebih mahal. Tapi sayanya kok kayak gitu. Saya tuh bukan saya nggak ikhlas deh, masih teringat terus itu. Makan saja Pak, itu kadang itu saya nggak teratur. Pagi sarapan telat, gitu. Siang itu kadang belum nunggu teman-teman yang sekolah itu pulang jam 4. Saya ditanya, Kang, wis madang bro, saya tak goreng no tempe sih. Cek goreng no tempe sih. Nah itu berarti kan ujian lagi Pak. Jadi ternyata Allah menunjuk menjadi penghafal Al-Quran itu orang langsung serta merta. Prosesnya kayak gitu. Kira-kira saya kuat biar itu. Namanya di situ akhirnya saya sakit, masuk di rumah sakit. Saya terus di hati, wah saya nggak lanjut ini, lanjut. Udah. Akhirnya balik ke rumah lagi, udah. Nah, 2008 pertengahan saya ingin lanjut sekolah. Saya tanya ada saudara saya yang kuliah di Kudus, ada tempat pembelajaran untuk tunanetra di bawah Departemen Sosial. Oh, bayangan saya, wah, serapopo lah ya. Yang penting orang yang ngomah, ngono. Setiri ngomah ngopo, ya kono. Penting ada koncone ning kono. Dan delalai Pak, sampai sana itu juga didaftarkan, nggak ditunggu, langsung tinggal mulai. Bayangkan jangan neng Kudus jauh itu, wah nggak pernah ditunggu ini kos pengi ya aja. Ya udah, berarti ini harus berani. Delalai Pak, saya bayangkan tunanetra itu kan wong yo kalem-kalem gitu kan Pak. Bayangan saya Pak, ada 3 orang di kamar itu 4 orang sama saya. Saya paling muda sendiri, masih umur 14 atau 15. Yang lain itu udah ya 20, 24. Gitu. Nah, karena saya sudah lulus SD, yang lainnya itu baru proses belum. Gitu kan. Nah, suatu malam belajar malam, mereka itu belajar matematika. Nah, saya namanya teman kan berarti itu diajari gitu nggak? Kan saya jadi. Ternyata malah tersinggung Pak. Golek-golek kesalahan akhirnya itu sedikit ada kekerasan sebenarnya, tapi saya nggak nganu gitu. Usai dipegang, wah, di tuatake lawang gitu. Itu coba kita kan nggak bayangkan tunanetra kok bisa ada kekerasan seperti itu. Gitu. 2 pekan saya nggak kuat pulang. Tapi pas saya pulang karena sakit itu, terus saya mikir lagi, nih aku nggak lanjut, mau kayak gini nyerah gitu kan. Akhirnya setelah sembuh, saya ke situ lagi. Nah ini Bapak Ibu, yang unik lagi, pas saya pulang itu ada pergantian pengurus baru, pengurus asrama atau ketua dan sebagainya gitu ya. Nah saya pas kembali ke asrama itu dibilangin ketuanya, Jit, we anu yo, jadi seksi rohani. Loh ya Mas, seksi rohani. Saya kan pulang nggak ikut rapopo. We bacaan ya wis sampai. Wis angko iso diajari. Beneran Pak, jadi seksi rohani meskipun masih muda sendiri. Alhamdulillah dari situ mulai ada kepercayaan diri Pak. Harus tampil gitu kan, mimpin doa awal-awal gitu. Terus apa namanya, ya mimpin acara keagamaan, imami, sebagainya. Ya dari situ sudah mulai ada tumbuh percaya. Nah Bapak Ibu,
meskipun di situ lembaga pembelajaran, tapi ternyata untuk membaca Arab itu ternyata di kurikulum sekolahnya untuk malah nggak ada, Pak. Kan aneh. Nah, saya mulai kenal Al-Quran Braille itu karena waktu ke musola itu ada kayak rak lemari gini, Pak. Ada buku-buku banyak ya. Tak pegang. Kok wis sawangan gitu ya. Kita tahu diwoco gitu ya. Saya tanya, Mas ki apa lagi? Ki Al-Quran. Loh, gedene ini Al-Quran. Tak kira itu satu buku itu 30 juz, Pak. Ternyata satu buku itu cuma satu juz, Pak. Udah besar ini satu juz, Pak. Saya bayangkan ini Arab ngomong gawe 30 juz ini gawe pirang kerdus iki. Sebuah kesulitan ya, Pak ya. Dari situlah saya mulai ada tergerak, wah, aku harus bisa baca Quran Braille. Ya. Nah, saya tanya yang bisa baca Quran di sini siapa? Nah, delalai ketuanya sendiri itu bisa baca Quran Braille. Tapi beliaunya itu kenapa bisa cepat baca Quran? Ternyata beliaunya itu dulu waktu tunanetranya itu nggak dari kecil, tapi sudah kelas 3 SMA atau madrasah aliyah. Kan ya wajar ya Pak, bisa baca Quran dulu sebelumnya, terus tunanetra dia belajar simbol-simbolnya saja dan bisa. Saya merasa saya dulu juga udah pernah tahu tulisan Arab kok masuk nggak bisa. Tapi ini sedikit cerita lagi Pak. Dulu desa kan ada TPQ atau TPA itu ya. TPK di sini TPA ya. Terus saya baru sampai jilid 2 pas itu. Delalahnya. Oh, sekali kalimat ini gue paham ya. Nah, itu sebetulnya penglihatan saya itu sudah mulai berkurang. Terutama yang kiri ini sudah mulai berkurang. Sudah sempat pakai kacamata pas itu. Terus, nah, gurunya itu kalau nyimak ini bukunya gini, itu nggak punya pegangan sendiri anehnya. Jadi nyimaknya tuh pakai punyanya santri TPQ-nya. Nah, karena saya gini Pak, bahkan dia nyimak sulit Pak, ketutupan sirahku gitu. Dia namanya mungkin masih ibu-ibu agak muda, dia agak nesu tapi kalimatnya gini, kamu belajarnya ketoknya di SLB aja. Saya pas waktu kecil dengar kata SLB itu rasanya kayak ratrimo Pak wis Pak, dhisik. Itu kayak seakan-akan saya kayak disendirikan gitu loh, orang umum kayak yang lain ya. Mutul Pak namanya anak, setelah mangkat ben rabutoh mangkat. Ya dari situlah saya nggak selesai akhirnya. Nah, tadi lanjut yang tadi saya mulai belajar Braille Arab dengan ketuanya. Saya awal-awal itu sulit, ketuanya ditemui para nining lantai 2 Pak. Saya lantai bawah, dia di lantai 2. Saya naik ke kamarnya nggak ketemu, turun lagi, cari lagi. Jam setengah belas malam tuh ternyata baru masuk kamar. Mas, ajari aku somoco Quran piye. Ya wis, kene ditulis nol bijak saya. Tak bawa ke kamar, tak hafalin. Alhamdulillah Allah mudahkan berapa bulan gitu udah bisa baca Arab Braille. Biar mudah jadi ini ketuanya gini, kamu udah hafal juz 30 toh? Ya. Nah, kamu bawa Al-Quran Braille juz 30, kamu perhatiin dari Anas, ya bentuknya gini, beneran tak gitu apal. Lama-lama bisa baca. Nah, dari situlah juga menghidupkan kegiatan TPA untuk tunanetra. Jadi di situ belum ada program teman-teman yang bisa baca Arab Braille. Nah, pas era saya juga ada tawaran mendapatkan Al-Quran Braille gratis dari Semarang. Nah, tapi kok mau di Semarang, aduh gitu. Terus saya tanya panitianya, ini biar bisa
panitianya yang datang ke tempat kita ini gimana? Mas, caranya minimalnya pesertanya ada 25 orang, nanti kita datang ke situ. Akhirnya saya menawarkan, teman-teman, ayo ikut, aku bisa maca Quran serapopo, penting melu. Jenenge provokator ya. Tapi caranya bendo iso melu, sering iso maca rapopo melu. Akhirnya ada 25, kita daftarkan, panitianya belum mau datang ke Kudus ke asrama. Nah, pelatihan saya udah bisa baca tapi ibu-ibu koyo rapate iso wis ben jadi bisa pengikut pelatihan, akhirnya dapat Al-Qur'an Braille. Nah, sejak itulah ya sudah mulai menghafal tapi belum benar-benar masuk. Baru di tahun 2013 itulah baru benar-benar masuk ke pondok yang sebetulnya. Tapi itu juga prosesnya nggak langsung diterima juga. Ada perjalanannya. Tapi ceritakan kewengan aja. Ya, kapan-kapan aja gitu. Ya, singkat mawon, dengan menghafal Al-Quran itu Allah berikan banyak kemudahan. Ya, di antaranya ketika saya lanjut di SLB Klaten SMP itu alhamdulillah sudah bisa biaya sendiri, jadi sudah tidak orang tua. Jadi misalkan ada lomba nanti ditabung, alhamdulillah mewakili lomba matematika IPA tingkat provinsi pas itu. Alhamdulillah masuk 3 besar, dapat bisa untuk biaya pendidikan. Kemudian di SMA juga gitu, dan alhamdulillah juga bisa lanjut kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ambil jurusan ilmu Quran dan tafsir. Alhamdulillah juga selesai, alhamdulillah. Itu semuanya saya yakin kemudahan-kemudahan dari kita sudah berdekatan dengan Al-Quran. Maka sekali lagi untuk Bapak Ibu yang memiliki keinginan baik dari diri sendiri ataupun untuk motivasi anaknya atau cucunya, kemudian ada cucu ya, nah ini disemangati Pak. Hafal Quran itu mudah, waktunya jadi target cepet-cepet, setahun rampung, tahun rampung. Tapi yang terpenting mereka menghafal itu bisa melekat, ya. Karena kadang-kadang orang tua itu, ya nuwun saya ini hanya cerita yang ada teman selesai 30 juz sampai orang tuanya itu nyembelih wedhus, nyembelih mendong. Kita saya buatan, saya syukuran untuk anaknya selesai. Tapi setelah itu sudah Pak, kadang-kadang orang tua itu tidak memperhatikan. Buat ditanya anaknya itu, piye hafalan sik lancar ora? Itu jangan bosan Bapak. Dan alhamdulillah untuk ibu saya ini sudah almarhumah ya, sudah meninggal 2023. Beliaunya itu sering banget, meskipun jarak jauh, ketika telepon langsung pertanyaan pertama mesti, "Cik, hafalanmu piye? Cik murojaah ora?" Saya terus, waduh, piye? Ya alhamdulillah dengan seperti itu, berarti kemauan orang tua dari awal memberikan nama Abdul Majid ya, biar mulia, kemudian jalannya sudah menghafal Al-Quran. Berarti benar-benar biar bisa menjaga hafalannya. Itu kuncinya itu Pak. Meskipun nanti anak jenengan sudah menikah, sudah itu nggak apa-apa Pak. Kita nek ditangketi ngoten misi-misi ini buatan nggih. Wong anake dhewe masuk
tatok pekewon gitu. Maksudnya tujuannya itu biar tidak sia-sia terus ngafal bertahun-tahun di pesantren gitu ya. Terus wis medal boten di openi. Nah niku nggih rugi nggih. Padahal harapan Bapak Ibunya itu nanti benar-benar di akhirat bisa memberikan mahkota. Kita sing dikei mahkota ini sing hafalannya masih dijaga atau yang hilang? Masih dijaga. Nah itu Pak, ini jadi PR semuanya. Dan ini tadi disampaikan bahwasanya pesantren kita ataupun global se-Indonesia itu memang lagi menurun. Kita masalahnya apa? Ada yang tahu? Di antaranya itu memang ada, kalau dari luar ya, itu ada pihak-pihak yang memang sengaja untuk agar umat muslim itu jauh dari pesantren. Bukti ini apa? Kalau ngamati di media sosial, dalam TikTok, sering kalau terkait yang buruk-buruk pesantren mesti ditoknya terus orang. Misalkan ada ustadz titik-titik ini viral lo gitu entek-entekan Pak. Ning urus suwe kan ning Pati Pak. Tapi meskipun saya juga dari Pati yo tetep yo ora trimo Pak. Iso kaya ngono kuwi. Terus ada kekerasan itu di mana? Yang dibakar itu juga gitu dikeluarkan terus. Jadi kita jadi tiang sepuh nek ngertos berita ngoten kita nek badhe ndelok teng pesanan gitu. Ragu-ragu. Boten percaya. Nah niku Pak, makanya PR untuk pesantren itu meyakinkan pada para orang tua. Kami ini memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, napa boleh Pak. Jadi ketika di pesantren itu nggih benar-benar diawasi. Orang pengen demo gitu nggih. Kok iso nganti orang konangan. Ya. Jadi tetap harus optimis ya untuk pengurus pesantren ya. Jadi nanti kalau bisa memperbaiki citra pesantren lagi, insya Allah meningkat lagi. Ya. Semoga ya Allah memudahkan. Mungkin sedikit itu dari kami. Sebelum ditutup, kita buka pertanyaan. Kan 2 atau berapa pertanyaan? Ada yang mau tanya? Kalau dia tidak ada, ditutup. Tidak ada. Impor. Alhamdulillah. Kira singkat ya alhamdulillah. Tadi terakhir ada doa, sekalian doa gitu. Kita akhiri dengan doa. Semoga yang hadir di sini Allah catat termasuk orang-orang yang Allah berikan kehidupannya yang mulia, dan Allah berikan kesempatan untuk bisa lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, bisa menghafalkannya, bisa mempelajarinya, dan juga bisa mengamalkannya. Kita doa dengan penuh kerendahan hati. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan para malaikat juga ikut mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan katsiran, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن ya Allah ya Tuhan kami yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui yang terbaik untuk kami semoga yang hadir di sini semuanya Engkau jadikan hatinya lembut, Engkau jadikan hatinya mudah mengingat Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan Engkau jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang berjuang dalam agama-Mu dan memperjuangkan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya Engkau berikan sehat walafiat jasmani maupun rohani, Engkau berikan rezeki yang halal barokah, bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya dan juga untuk negara yang tercinta kami ini. Rabbi habli minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat memberikan semangat untuk saya pribadi dan juga jemaah semuanya. Dan setelah di sini benar-benar kita mengupayakan agar menjadi orang-orang yang mulia di dunia, di akhirat, dan Allah mudahkan semuanya niat baik kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.